Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibin Darsi dengan NIM 22114030, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas final saya, yaitu mata kuliah metode pengembangan bahasa, di mana tugas saya bercerita menggunakan alat peraga. Langsung saja, cerita yang saya ambil yaitu tentang cerita kura-kura dan monyet. Suatu hari, hiduplah seekor kura-kura dan monyet yang hidup bertetanggaan dalam sebuah pohon besar. Kura-kura yang tinggal di bawah, sementara sang monyet tinggal di atas dahan. Kedua hewan tersebut hidup sangat rukun, saling berbagi, saling tolong-menolong. Suatu hari, monyet berkunjung ke rumah kura-kura. Kura-kura menyambut monyet dengan senang hati. Tiba-tiba, hujan pun turun dengan sangat lebat. Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang sambil menunggu hujan reda. Dari perbincangan keduanya, akhirnya monyet mendapatkan sebuah ide untuk menanam pohon pisang dengan pohon besar tempat mereka tinggal. Kemudian monyet pun berkata kepada kura-kura, "Sahabatku, seandainya saja pohon pisang di dekat tempat tinggal kita ini, pasti kita berdua akan memakannya sepuasnya tanpa harus mencari makanan kemana-mana." Kemudian kura-kura pun menjawab, "Kau benar sekali. Kalau begitu, besok kita bersama-sama menanam pohon pisang dekat dengan rumah kita ya." Monyet pun berkata lagi, "Baiklah, kau memang sangat pintar. Besok aku akan pergi mencari bibit pisang." Keesokan harinya, dengan senang hati, pagi-pagi sekali monyet sudah terbangun dari tidurnya dan mulai mencari bibit pisang. Setelah ia berjalan cukup jauh, akhirnya ia menemukan sebuah batang pohon pisang yang hanyut di sungai. Monyet pun segera terjun ke sungai dan mendorong batang pisang tersebut ke tepian. Setelah itu, monyet pun membawanya ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah, ia memanggil kura-kura sahabatnya. Ia pun menyuruh kura-kura untuk membagi batang pisang tersebut menjadi dua. Kemudian monyet berkata, "Kau mau yang mana? Bagian atas atau bagian bawah?" Kura-kura pun menjawab pertanyaan monyet, "Terserah kau saja. Kau sudah bersusah payah membawanya kemari. Kau saja yang pilih duluan." Akhirnya monyet mengambil bagian atas. Ia berpikir bagian ataslah yang cepat berbuah lebat. Ia pun memberikan bagian bawah serta akarnya kepada kura-kura. Tanpa menunggu waktu lama, kura-kura langsung menanam batang pisang tersebut. Kura-kura merawatnya setiap hari, sehingga pohon pisang
tumbuh dengan sangat subur. Saat yang dinanti pun akhirnya tiba. Pohon pisang milik kura-kura siap untuk dipanen. Sementara milik monyet mati karena layu. Karena kura-kura tidak dapat memanjat, ia meminta bantuan kepada sahabatnya monyet untuk memetikkan pisang yang sudah matang. Kemudian kura-kura pun berkata kepada monyet, "Sahabatku, pisangku sudah berbuah dan tumbuh tinggi, namun aku tidak dapat memanjatnya. Maukah kau mau menolongku untuk memetik pisang itu? Aku akan memberikan sebagian pisangku kepadamu." Tawaran dari kura-kura diterima dengan senang hati oleh monyet. Ia pun langsung memanjat pohon pisang. Namun, setelah sampai di atas, ia pun mengambil satu pisang yang sangat segar dan terlihat lezat untuk dimakan. Tidak puas hanya satu, monyet pun terus-menerus memakan pisang tersebut. Sementara kura-kura yang menunggunya di bawah menjadi sangat kesal. Kura-kura pun berkata kepada monyet, "Monyet, cepatlah lemparkan pisang bagianku." Namun monyet hanya berpura-pura. Enggar ia terus saja memakan buah pisang tersebut. Kura-kura kesal karena monyet sama sekali tidak mendengarkan. Kura-kura pun pergi dan mengambil sarung milik monyet. Kebetulan di dekat tempat tinggalnya terdapat sebuah tempurung. Tempurung kelapa yang sangat besar. Kura-kura pun masuk ke dalamnya dan bersembunyi, sehingga monyet tidak melihatnya. Kemudian monyet pun turun dan membawa sisa pisang untuk kura-kura. Monyet pun bertanya kepada kura-kura. Monyet pun mencari kura-kura dengan memanggilnya, "Kura-kura, di mana kau? Aku bawakan pisang bagianmu." Namun yang dipanggil pun tidak ada. Monyet pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sebelum ia pulang, ia menyadari bahwa sarungnya hilang. Setelah itu, monyet pun berkata lagi, "Kura-kura, cepatlah keluar. Aku ingin pulang. Kembalikan sarungku. Ini bagianmu. Pisang ini bagianmu. Ini ambillah. Tapi kembalikan sarungku. Aku tidak mungkin kembali tanpa sarungku," kata monyet. Kura-kura yang mendengar monyet, ia tidak menghiraukannya sama sekali. Monyet pun merasa kesal. Monyet pun mencari kura-kura sampai kelelahan. Saking kelelahannya, monyet pun beristirahat di tempurung besar tersebut. Setelah ia beristirahat, ia mendengar suara kruk. Ia pikir itu adalah suara kentutnya, tapi ternyata itu adalah suara dari kura-kura. Dengan sangat kesal, monyet menunggu kura-kura yang tidak pernah kembali. Ia pun segera merasa lemah. Setelah itu, monyet memukul
memukul pantatnya. Ketika ia memukul pantatnya, monyet merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Sementara kura-kura yang mendengar kesakitan monyet tidak tega. Kura-kura pun kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian kura-kura pun memberitahu kepada monyet, "Hai monyet, ini, ambillah sarungmu. Begitulah orang yang serakah. Kau akan menyakiti dirimu, maka dari itu janganlah menjadi serakah. Karena keserakahanmu kau akan tersakiti sendiri," kata kura-kura. Monyet yang mendengar perkataan kura-kura pun merasa bersalah. Ia pun meminta maaf atas perbuatan buruknya kepada kura-kura. Pesan moral pada cerita dongeng kura-kura dan monyet adalah jangan pernah ingkar janji dengan apa yang telah diucapkan. Orang yang sering ingkar janji